ya sudah kalau memang nggak mau program MBG ya udah nggak usah diambil. Ibu juga kalau nggak mau ya saya ini aja, saya cabut aja. Saya bilang ya udah nggak apa-apa. Untuk anak yang 2 ini sebetulnya anak itu dapat tiap hari. Saya punya bukti-buktinya. Jadi ada anak-anak yang memang tidak masuk itu diberikan ke yang bersangkutan begitu. Nah terus terkait anak ini sebetulnya saya hanya memberikan sanksi itu 1 periode Pak. Jadi anggaran itu memang saya tidak ajukan hanya 1 minggu saja gitu. Jadi bukan saya. Kapan 1 minggu itu sanksi? 1 minggu itu sampai hari Jumat besok aja Pak. Besok yang nggak diberikan ya? Iya dari hari Senin sampai hari Jumat aja. Itu alasannya kenapa sih Pak diputus itu? Jadi gini Pak kan kalau misalnya di postingan itu berupa saran, kritik, masukan kami terima. Tapi kalau postingan itu berupa fitnah atau berupa ujaran kebencian atau hal-hal yang merusak nama baik kita sementara kami tidak melakukan itu, menurut saya kami harus melakukan pembelaan. Anaknya kan nggak tahu apa-apa. Kenapa anaknya yang harus jadi korban bukannya pihak BGN menuntut ibunya? Begini Pak, karena kalau misalnya kan penerima manfaat kan anaknya. Waktu itu saya datang ke rumahnya gitu. Saya bilang ibu maunya apa? Ibu menghina BGN, ibu menjelek-jelekan BGN, tapi ibu masih makan BGN. Saya bilang gitu, anak-anak ibu kan masih nerima BGN. Ibunya bilang ya nggak apa-apa, saya nggak butuh program BGN. Saya juga bisa kok ngasih anak makan saya setiap hari, nggak perlu saya program BGN. Akhirnya saya bilang ya sudah kalau memang nggak mau program MBG ya udah nggak usah diambil. Ibu juga kalau nggak mau ya saya ini aja, saya cabut aja. Saya bilang ya udah nggak apa-apa, nggak usah dikasih juga nggak apa-apa gitu. Viral, 2 anak madrasah tiba-tiba tidak mendapatkan MBG selama seminggu. Semua gara-gara kritik orang tua mereka di medsos. Pihak dapur SPPG bilang ini sanksi internal karena unggahan dianggap merugikan nama baik mereka. Meski begitu, administrasi anak tetap tercatat sebagai penerima. Dan sistem MBG kini diperbaiki supaya kejadian serupa tak terulang kembali. Baru jadi kepala dapur MBG serasa punya dunia dan seisinya. Berasa presiden bisa ngatur mana siswa yang boleh dapat MBG, mana yang enggak. Udah bener dan bagus deh itu dapur MBG-nya ditutup sama anggota DPR setempat. Nih buat kalian yang nggak tahu, jadi ada 2 siswa madrasah yang disetok MBG-nya secara sepihak gara-gara si orang tua atau wali muridnya ini mengkritik program MBG. Lalu si orang tua muridnya ini diintimidasi, didatengin ke rumahnya, dan si anaknya ini, 2 anaknya itu tidak diberikan MBG alias disetop sepihak selama 1 minggu. Tapi kasus ini sudah didalami dan sudah ditangani oleh DPRD setempat dan akhirnya si dapur MBG ini ditutup. Kalau dilihat dari percakapannya sama anggota DPR itu emang kelihatan si wajah kepala dapurnya ini kayak orang keras, sombong, dan angkuh. Padahal setiap anak itu sudah ada anggarannya dari negara. Si tante ini baru jadi kepala MBG, kelakuannya udah kayak yang bikin program, main memberikan sanksi sembarangan. Beruntung ya nih anggota dewan, pihak desa, dan media itu berani tegas dalam menindak hal ini. Kalau tidak coba, udah besar kepala tuh orang. Itu ada 2 murid kan yang tidak diberikan jatah makanannya. Karena apa? Karena ibunya berani protes, ya kan? Kalau masalah MBG itu kan memang sudah diperbolehkan untuk ngomong, boleh untuk protes, boleh untuk memberikan syarat dan segala macam. Dan kalaupun memang misalnya ada orang-orang yang memberikan protes tajam atau gimana, jalur hukum aja. Kenapa pula harus memberikan sanksi yang bukan wewenangnya kan? Akhirnya kayak gini kan, beruntung tuh anggota dewan, ya kan, pihak desa, terus pihak media memberikan sanksi yang tegas kepada si oknum kepala MBG ini. Akhirnya apa sekarang? Ditutup gara-gara salah satu kelakuan oknum yang tidak bertanggung jawab. Merasa dia punya sendiri kali. Makanya kalau ada apa-apa itu jangan kegedean kepala, ya kan? Semua program itu sudah ada yang mengaturnya. Jadi jangan seenaknya main beri sanksi aja, gak mikir apa. Itu anak bagaimana perasaannya ketika yang lain dapat dia tidak. Coba, itu namanya sudah pembulian, diskriminasi, dan intimidasi. Dan akhirnya kamu sendiri kan sekarang yang menerima akibatnya. Dipecat dan mungkin saja dimasukkan ke jalur hukum. Memangnya enak kayak gitu. Apa namanya? Alfan. Kelas 6. Kelas 6. Lampung lagi. Kayaknya emang Lampung belum siap ya untuk terima proyek segini besarnya langsung dari presiden. Beneran deh. Kalau menurut gua orang Lampung, orang kota bumi, Lampung belum siap. Karena kayak shock gitu. Nah dikasih jabatan, tiba-tiba shock mereka ini. Astagfirullahalazim. Ini banyak banget kejadian di Lampung. Wah, kayaknya ini perlu. Alfan kelas 6. Kelas 6. Udah berapa hari nggak dapat MBG? 3 hari. 3 hari. Dari satu sekolah ini cuma Alfa sendiri yang nggak dapat MBG. Iya. Itu kenapa kok Alfa nggak dapat? Itu tuh
Nggak tahu, itu kalau saya mamanya tuh yang tahu. Oh, tadi pas MBG tiba, datang, apa dibagi-bagi, apanya nggak dibagi. Terus apa makan apa? Bawa apa? Bawa untuk dari rumah atau gitu? Enggak, jajan. Jajan sendiri. Oh, ya cuma apa sendiri di sini yang nggak makan MBG itu apa yang nggak MBG? Untuk anak yang 2 ini. Ini gimana sih pihak SPPG? Secara tidak sadar, Anda sudah merusak mental anak tersebut. Melihat teman-temannya dapat MBG, dia tidak mendapatkan. Itu sudah merusak mental dia. Yang bermasalah, yang mengkritik MBG itu adalah orang tuanya. Kenapa yang diberikan sanksi itu anaknya? Ini tidak adil. Katanya SPPG siap menerima kritik dan saran. Lah, giliran dikritik oleh orang tua kok malah marah-marah? Harusnya jadi bahan evaluasi, perbaiki menu gizinya. Jangan gitu-gitu aja. Otomatis orang tua juga pasti protes lah. Makan bergizi tapi menunya tidak bergizi. Baru jadi tim SPPG aja dikritik oleh masyarakat gak terima. Ya, itu tuh program pemerintah pusat. Harusnya anak tetap mendapatkan MBG. Jadi orang tua mau mengkritik, memberikan saran segala macam itu hak orang tua atau masyarakat. Jadi kita itu negara demokrasi. Jadi bebas memberikan kritik dan saran melalui media sosial. Jadi tim SPPG nggak usah merasa sakit hati, merasa tidak terima, harusnya perbaiki jika memang ada keluhan dan kritikan dari masyarakat. Ya, salam akal sehat. Guys, kalian dengerin ini ya, nih dengerin, simak baik-baik. Supir MBG itu gajinya 3 juta Pak, jadi tugasnya cuma nganterin makanan ke sekolah. Nah sementara anak-anak yang diantarkan makanan itu diajar oleh guru yang sudah berkorban baik ilmu bahkan kuliah sampai S1 atau S2 mungkin atau mungkin juga S3 tapi hanya digaji ratusan ribu. Ya begitulah ironis ya guys kalau kita ngomongin MBG ini nggak habis-habis guys. Karena apa? Karena setiap saya ngomong pasti nggak dikasih penonton guys. Bingung saya. Dasar loh. Tapi yang jelas ya udahlah stop lah MBG lah. Karena masih banyak yang harus kita perhatikan. Terutama itu yang tadi disebutkan. Guru-guru honorer itu pendapatannya sangat-sangat minim. Kalah sama supir pengantar MBG guys. Luar biasa ya. Harus diapain dong guys kalau kayak begini. Kok bandel ya mereka. Mereka itu menstop kita untuk berbicara supaya mereka terus berjalan. Supaya pundi-pundinya naik terus. Pundi-pundinya ada terus. Miliaran loh guys. Luar biasa. Makanya mereka takut kalau ada orang bersuara. Dan berusaha untuk men-ban. Bener gak guys? Udah, balikin Pak Prabowo. Tolong kembalikan dan rapihkan lagi metodenya ya. Kasih aja uangnya ke ibu. Supaya tidak ada lagi biaya transportasi, biaya SDM-nya, biaya yang masak, bla 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 bla. Akhirnya terpotong habis tuh gitu. Jadi makanan udah nggak bergizi lagi. Tuh lihat kemarin aja ngeliat tuh. Yang marah-marah itu sampai gurunya sampai wah sampai kayak begitu guys. Lihat nggak? Coba nanti aku tayangin. Nanti malah di-ban lagi guys. Minta tolong sama yang punya dapur MBG. Kalau masih mau bekerja sama dengan baik, saya sudah puas sabar sama kamu orang ya. Pusing saya. Ya nggak sih guys? Jadi julid aku ngomongin masalah MBG. Menurut kalian gimana guys? Kalian julid juga nggak? Setuju nggak dengan saya? Mendingan stop, hapuskan MBG. Uangnya kasihin ke orang tua. Beres itu. Supaya meminimalisir korupsi. Salam. Kita guys. Ada informasi menarik nih guys. Program makan bergizi gratis katanya buat nyelamatin gizi anak. Kok malah ada anak dipuasakan gara-gara orang tuanya nyir-nyir di media sosial. Kocak. Di Pesawaran Lampung, 2 siswa madrasah Alfan dan adiknya Arsya dilaporkan gak dapat jatah MBG selama 3 hari. Diduga gara-gara orang tuanya kritik program MBG di media sosial. Waduh. Pengelola dapur SPPG akhirnya buka suara. Katanya nggak ada tuh intimidasi, tapi pengiriman MBG diakui diberhentikan 1 periode. Katanya sanksi internal dapur. Kocak. Lah yang ngeriti orang tuanya, anaknya yang kena ya. Waduh. Baru jadi ketua SPPG tingkahnya kayak malaikat Malik aja ya. Wow. Kalau kritik dibalas potong nasi, yang perlu dievaluasi itu programnya atau mental pengelolanya. Lagi-lagi program MBG viral. Sekali ini di Pesawaran Lampung.
ada 2 siswa SD kakak beradik di stop dapat MBG cuma gara-gara orang tuanya mengkritik program MBG. Ini kan aneh, ya kan? Program MBG itu kan program pemerintah, programnya Bapak Prabowo, ya kan? Nah, uangnya uang pemerintah yang didapat dari rakyat. Artinya program MBG itu uangnya uang rakyat. Jadi salah satu bentuk pelayanan dari pemerintah kepada rakyat, dibuatlah satu program yang namanya MBG. Jadi uang rakyat itu ya digunakan oleh pemerintah untuk program yang namanya MBG, makan bergizi gratis, melalui pihak ketiga yang sering kita sebut rumah MBG itu apa, ya kan? Nah, artinya pemerintah itu melayani rakyat melalui pihak ketiga. Pihak ketiga ini artinya melayani rakyat juga, pelayan rakyat. Nah, sekarang rakyat mengkritik pelayannya nggak terima. Coba di mana logikanya, ya kan? Rumah MBG itu melayani rakyat, pelayan rakyat. Jadi wajar aja kalau rakyat tuannya mengkritik pelayannya, ya kan? Nah, ini ya, tuan mengkritik pelayannya ngeyel, kayak yang terjadi di Pesawaran Lampung itu. Gue udah sering bilang ke teman-teman gue yang buka dapur MBG, hati-hati kalau cari karyawan. Masuk di Kompas nih, relawan dapur dilaporkan ke Polda karena diduga sabotase makanan. Makanya ini pelajaran buat yang mau buka dapur, hati-hati dalam pilih relawan. Kalau relawan itu ada sakit hati apa gimana kayak begini nih, ya disabotase, dimasukin telur busuk, dimasukin pisang busuk, udah gitu diviralin nanti sama mereka-mereka gitu. Masuk media katanya dikasih pisang busuk, katanya pisangnya warna hijau. Pas dicek CCTV ternyata pisangnya beda. Ternyata pisangnya warna kuning nih pas lagi di hari yang sama, pas lagi distribusi. Pas bagian dicek ke sekolahnya, ternyata sekolahnya bilang nggak pernah tuh nemuin makanan-makanan basi, katanya makanannya enak. Nah, loh, ini pelajaran buat kalian yang mau buka dapur di daerah-daerah. Jangan kerjasama sama preman-preman. Misalnya nih, kalian ajak preman-preman sekitar dapur untuk kerja sama kalian gitu. Terus kalian janjiin nanti kalian mau kasih mereka proyek buat suplai sayur, suplai daging. Nah, ketika mereka tidak mendapatkan 100% proyek itu, mereka kesel. Akhirnya mereka bisa jelek-jelekin kalian punya dapur, bisa melakukan black campaign. Amit-amit sampai sabotase kayak beginian. Jangan main-main sama program MBG. Ini kasus sudah sampai atas nih, sudah masuk Polda Metro Jaya. Kabid Humasnya Pak Budi sampai turun tangan ngomong. Enggak cuma sampai di polisi, sampai disorot sama DPR juga ini guys. Kasus ini diangkat sama Uyak-Uyak ketika ada rapat dengan Kepala BGN. Terima kasih Polda Metro dan terima kasih Bang Uyak-Uyak sudah memberikan atensi pada kasus ini. Programnya bagus, tujuannya mulia, tapi ini orang-orang di bawahnya yang kurang ajar nih, mesti dibersih-bersihin nih. Gua kasih tahu ke BGN, kalau kalian gak serius menindak orang-orang kayak beginian, ini bahaya. Program kalian hancur nanti. Dan gue pun sering dapat cerita dari customer-customer gue, kalau kasus kayak begini banyak juga terjadi di daerah-daerah. Jadi tolong BGN fokus nih, kalau ada oknum-oknum kayak begini, tangkepin segera. Gua memohon kepada bapak-bapak di Polda Metro Jaya, Bapak izin laporan sudah masuk, segera dilakukan penyelidikan Bapak. Terima kasih.